Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan lisan kita yang didasari oleh hati kita yang mengakui atas segala nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian kita aplikasikan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan mencari ridhonya semata. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap Jumat minimal kita diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan takwa kita. Maka tentu ini bukan omong kosong. Ini harus direalisasikan, diwujudkan dalam amal nyata, menjadi realita bagi kita sekalian. Jadilah orang-orang yang bertakwa dengan terus mengembangkan ilmu dan amal. Karena takwa tanpa ilmu bukan takwa. Takwa adalah ilmu dan amal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kehidupan dunia, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan bertetangga, tentu ada di sana yang namanya pemuda. Dan pemuda adalah aset bangsa. Dan pemuda adalah yang paling banyak mengisi dunia ini. Maka potensi mereka sangat mencemaskan apabila tidak dikendalikan dengan cara yang benar. Apabila para pemuda tidak kembali kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka banyaknya pemuda justru membawa petaka. Padahal sejatinya mereka lah yang membawa perubahan. Mereka lah penentu arah kehidupan kita di masa yang akan datang. Apabila mereka mengerti jati dirinya dan memahami hakikat kehidupannya, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Islam sangat menaruh perhatian terhadap para pemuda. Seperti Ashabul Kahfi misalnya. Mereka adalah para pemuda yang prihatin memperhatikan masyarakatnya yang rusak. Adakah pemuda-pemuda hari ini yang seperti itu? Yang prihatin, yang risau, yang gelisah, galau gara-gara melihat masyarakat yang rusak. Kemudian mereka menyendiri, menyepi, berdoa, beribadah pada Allah. Karena tidak kuat menghadapi masyarakat yang begitu berat, begitu besar, begitu masif. Kerusakan di mana-mana, di seluruh aspek kehidupan. Maka pemuda-pemuda yang baik akan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak sekali. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, Innallaha la ya'jabu minasyabi
laisat lahu sabwah. Allah benar-benar heran terhadap pemuda yang tidak punya hasrat kepada kemaksiatan, yang seperti mandul untuk menjalankan dosa dan kemaksiatan. Pemuda-pemuda yang mereka fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kebanyakan pemuda adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Pemuda adalah orang yang tidak peduli dengan pikiran dan akalnya. Pemuda kebanyakannya lebih mengikuti hawa nafsunya dan setan. Wal'iyadzubillah. Maka jika ada pemuda yang memiliki keunikan berbeda dengan kebanyakan pemuda, maka Allah heran terhadap mereka. Dan herannya Allah di sini bukan berarti Allah itu seperti kita. Sifat Allah tidak sama dengan kita. Herannya Allah artinya ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Bukan karena kita tidak tahu sebabnya. Kalau kita heran karena kita nggak tahu sebabnya. Tapi kalau Allah Maha tahu. Cuma ada sesuatu yang tidak seperti kebiasaan, maka itu mengherankan. Dan kalau Allah heran, artinya Allah siap memberikan pahala kepadanya. Allah akan memberikan keistimewaan kepada pemuda yang hidup kemudian tidak condong kepada hawa nafsunya. Ini pemuda hebat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu yauman la dilla illa dilluh fi dillihi yaumal la dilla illa dilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi di dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Salah satunya syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh karena beribadah kepada Allah Ta'ala. Tumbuh artinya ya tarok terus menerus. Di masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Inilah pemuda yang layak kemudian mendapatkan naungan dari Allah, karena kebanyakan pemuda tidak seperti itu. Dan Nabi juga menegaskan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa dengan masa muda? Padahal Rasul juga sudah bilang, manfaatkan waktumu, senggangmu sebelum sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Kenapa ada khusus untuk pemuda? Kalau sudah tercakup di dalam semua itu tadi. Karena pemuda memiliki kekuatan lebih dibanding orang yang sudah tua. Maka kalau masa muda tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, akan sia-sialah masa depan. Masa depan suram bagi orang yang tidak memanfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin. Man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyrikah, kata ulama. Siapa yang permulaannya membara, maka penutupannya akan bercahaya, bersinar, terang, gemilang, cemerlang. Itulah orang-orang yang memiliki kehebatan di masa mudanya. Maka ini nasihat khusus buat para pemuda. Pemuda katanya ada yang mengatakan 40 ke bawah. Sebagian lagi mengatakan 50 tahun ke bawah. Bahkan tidak masalah. Walaupun 70 tahun, kalau semangatnya pemuda, itulah tetap pemuda insya Allah. Yang penting semangatnya. Karena pemuda dengan orang tua bedanya pada tenaga, semangat, ambisi, cita-cita. Pemuda itu memiliki kekuatan. Pemuda memiliki futuwah, memiliki kuwah. Maka itulah yang harus digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun tidak sedikit pemuda-pemuda yang bertanya, terus saya harus gimana? Saya harus ngapain sekarang? Bingung. Tidak sedikit pemuda yang begitu. Ketika mendapati nasihat, mendapati wejangan dari orang lain, bingung mau ngapain sekarang. Rasanya saya sudah sekolah, saya sudah belajar, saya sudah berbuat ini dan itu, terus ngapain lagi? Ketahuilah, jadi pemuda perlu mengerti banyak hal. Di antaranya, yang pertama, jangan bengong, jangan nganggur, jangan mager, berbuatlah sebaik mungkin. Nabi menyatakan, khairukum anfa'ukum linnas.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang penting bermanfaat bagi orang. Karena itu menjadi orang yang terbaik. Kalau bingung sekarang, pulang. Bersih-bersih rumah. Belajar masak. Membantu orang tua. Membuat taman. Memperbaiki elektronik yang rusak. Dan seterusnya. Belajar, yang penting ada perbuatan yang bermanfaat. Apapun itu lakukan. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasul. Semangat untuk apapun yang bermanfaat buat kamu. Dunia apalagi akhirat. Kemudian kalau sudah enggak punya kegiatan apa-apa lagi, membaca. Pasti bermanfaat. Kalau membaca mestinya prioritas pertama. Kadang-kadang orang bingung mau ngapain, membaca. Karena pemuda adalah orang-orang yang sangat butuh kepada ilmu. Tidak ada kemajuan apapun orang kalau bodoh. Harus belajar. Apapun ilmu yang bermanfaat, pelajari. Orang hebat itu bukan orang yang sekolah, semata-mata sekolah mendapatkan predikat lulus dan sebagainya. Tapi orang hebat adalah orang yang pembelajar sejati. Walaupun tidak sekolah tapi belajar, daripada sekolah tapi nyontek, tidak ada gunanya. Belajar jadi orang yang berilmu. Apalagi ilmu agama yang paling bermanfaat yang diwajibkan oleh Allah kemudian Rasulullah SAW. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan dikira kita bisa sukses tanpa ilmu, mustahil. Sampah masyarakat itu yang jadi. Itu ya akibat dari tidak belajar, akan menjadi sampah masyarakat. Maka belajar. Kemudian yang kedua, jangan terlalu menuntut. Tidak sedikit anak yang begitu banyak tuntutan, terutama kepada orang tua. Orang tua saya kurang perhatian. Orang tua saya tidak memberi fasilitas. Orang tua saya enggak peduli. Orang tua dan seterusnya. Bahkan mengeluhkan lingkungan. Lingkungan saya enggak bersih, lingkungan saya enggak sehat. Bahkan mempermasalahkan pemerintah. Pemerintah enggak ini, enggak itu, enggak segala macam dimasalahkan. Tapi jadilah orang yang membawa solusi. Coba apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan hanya mengeluh. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Jangan hanya menuntut tapi tidak pernah menunaikan kewajiban. Tidak sedikit anak-anak sekarang durhaka kepada orang tua, bukan karena membantah, bukan karena disuruh tidak menjalankan, tapi tidak peduli kepada orang tuanya. Membuat malu orang tua, membuat sedih orang tua, ini adalah kedurhakaan walaupun tidak ngomong sepatah kata pun. Tapi diamnya orang di rumah hanya main HP, hanya bermain, hanya berkumpul dengan kawan-kawan yang tidak jelas. Ini membuat orang tua sedih. Dan ini kedurhakaan. Maka pemuda tidak demikian. Pemuda harus bergerak. Pemuda harus bermanfaat. Pemuda harus berbuat. Harus punya andil apa yang bisa dilakukan untuk kehidupan dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, jangan manja. Jangan selalu berkata apa yang bisa saya nikmati. Ini adalah kata nafsu. Nafsu itu suka dengan yang enak-enak, yang happy-happy. Itu hawa nafsu. Jadi ada orang yang berpikir saya akan gembira, bahagia walaupun saya tidak bekerja keras. Ini mimpi. Bangun dari mimpi. Jangan selalu bermimpi. Keluar dari zona nyaman. Berikan tantangan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya perbuat untuk kemanfaatan bagi pribadi, keluarga dan masyarakat? Bagi Islam, bagi bangsa dan negara itu terlalu jauh. Keluarga dulu. Apa yang bisa dilakukan? Apakah saya bisa membanggakan kedua orang tua saya? Apakah saya bisa memberi peran untuk masyarakat di sekitar saya? Apa andil saya? Maka kadang kita terkesima dengan beberapa pemuda yang luar biasa. Ada pemuda yang kegiatannya mengutin sampah di sungai-sungai. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Kelihatannya enggak ada gunanya, kelihatannya, tapi manfaatnya sangat besar. Pemuda yang kemudian peduli terhadap kehidupan masyarakatnya. Tempat kotor dibersihkan. Orang yang gelandangan dinasehati, diberi pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan.
Jangan mengatasnamakan saya akan kuliah, saya akan sibuk. Jadi sudah, kesibukan ini sudah cukup bagi saya. Tidak. Seorang mahasiswa harus punya target yang jelas. Kita punya tujuan hidup yang jelas. Untuk apa kita hidup? Apa andil yang bisa saya berikan ketika saya nanti hidup di tengah masyarakat? Ketika sekarang saya sebagai mahasiswa, apa yang bisa saya berikan untuk kebaikan dunia dan akhirat? Ini harus selalu dipertanyakan. Pemuda yang hakiki bukan pemuda yang memiliki kebergantungan kepada orang lain, tapi pemuda yang punya kontribusi positif bagi kehidupan di sekitarnya, bagi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, terutama ibu dan bapaknya. Dan itu ciri-ciri dekatnya kiamat. Banyaknya anak-anak durhaka karena mereka tidak punya kontribusi positif bagi kedua orang tuanya. Tidak bisa membuat bangga kedua orang tuanya. Boro-boro membantu orang tua, boro-boro menafkahi orang tua, boro-boro. Yang jelas minimal jangan membuat orang tua malu, itu minimal sebagai anak yang tidak durhaka. Jadilah pemuda sejati. Jangan bergantung kepada orang lain, tapi jadilah pemuda yang bisa diandalkan, yang membawa manfaat bagi lingkungan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Ayyuhal ahibbah azanallahu wa iyyakum, khususan syabab rahimani wa rahimakumullah. Para pemuda, idaman bangsa. Pemuda yang bermartabat. Pemuda yang memiliki kehormatan. Pemuda yang memiliki kualitas, tidak hanya sekedar menyemarakkan banyaknya manusia. Bukan kuantitas yang kita cari, tapi kualitas. Bagaimana kehidupan kita membawa manfaat. Bagaimana anugerah dari Allah Ta'ala berupa kehidupan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Maka langkah berikutnya adalah lakukan sekarang juga. Jangan tunggu nanti. Walaupun kecil, kalau itu kebaikan lakukan. Jangan tunggu orang lain. Ihdar anit taswif, hati-hati dari berandai-andai. Tidak sedikit orang mengatakan, iya, saya akan berperan di masyarakat nanti kalau saya sudah sukses. Nanti kalau saya sudah dewasa, nanti dan nanti dan nanti. Itu setan semua. Taswif dari setan. Tapi bergeraklah dari saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan pernah berkata, nanti masih ada hari, kenapa harus sekarang? Kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Kemudian juga seorang pemuda harus menyadari bahwa kehidupan ini sangat penting. Bahkan Anda termasuk orang yang paling penting untuk keberadaan masyarakat dan peradaban. Pemuda sangat penting. Maka jadilah orang yang penting. Bagaimana orang yang penting itu? Nabi menyebutkan dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang tidak penting. Orang penting itu hanya melakukan yang penting-penting, yang tidak penting ditinggalkan, itu namanya orang penting. Kalau masih suka melakukan hal-hal yang tidak penting, jauh dari kata penting. Itu orang yang tidak bermanfaat, orang yang hanya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadilah orang yang penting, hanya melakukan hal penting, mengeluarkan ide, gagasan, pemikiran, punya wawasan, punya cakrawala, punya kegiatan yang positif, lakukan semua. Mungkin orang tidak punya kecerdasan tapi punya keterampilan. Mungkin tidak punya kecerdasan, tidak punya keterampilan, dia lumpuh, taruhlah, masih punya doa-doa. Dia bisa panjatkan doa kepada Allah, dan orang lemah itulah penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Lakukan semaksimal mungkin. Jadilah orang penting. Jangan hanya pegang HP, buka-buka hal yang tidak penting. Main game menghabiskan waktu berjam-jam. Kapan kita membaca Quran? Kapan kita belajar ilmu agama?
Kalau waktu dihabiskan hanya dengan gadget yang tidak bermanfaat, wal'iyadzubillah. Dan ini musuh utama para pemuda hari ini. Hati-hati dengan setan berupa benda kecil, kotak. Ini setan yang luar biasa, mengganggu kehidupan masa depan bangsa, negara, dan pribadi kita semuanya. Orang tua pun sedih ketika melihat anaknya hanya disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada prestasi yang ditunjukkan, tidak ada keberhasilan, tidak ada pahala yang diraih. Hari-hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaat sama sekali dan tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Kapan mau bertobat dari semua itu? Mungkin ada taswif lagi, nanti saya mau bertobat. Ketahuilah itu bisikan setan. Sadar, bangkit sekarang, bangun dari tidur. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, memberikan bimbingan kepada para pemuda kita terutama, dan juga para orang tua untuk jangan bosan mengingatkan para pemuda, anak-anak atau cucu-cucunya untuk terus memperbaiki diri, untuk berbenah, karena pemuda itu labil. Orang tua yang sudah stabil jangan bosan untuk memberi pengarahan kepada mereka. Kalau Anda bosan mengarahkan mereka, ketahuilah Anda yang akan menyesal nanti. Orang tua akan memetik hasil yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.